mugi Gusti nang tayungan alis asep nurenengan mugi kasalamatan salamet nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sesarangan. Sukamuya itu memiliki sejarah, namanya Blok Cibuluh. Blok Cibuluh itu memang tidak dikenal orang, tapi dengan adanya terasering, para pejabat jangan-jangan dari kabupaten, termasuk dari kementerian juga sudah datang di terasering ini. Memang kata orang tua, ini pakampungan awalnya. Bahkan dulu pertama masyarakat punya rumah adanya di Blok Cibuluh. Bahkan alhamdulillah setelah ada kunjungan dari Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Uru Jadul Ulu. Saya di daerah Desa Sukamulya melihat potensi wisata, disuruh Pak Gubernur setelah kuriling, melihat-lihat dan ternyata sangat luar biasa, akan mengalahkan potensi-potensi wisata yang lain. Termasuk dari Kementerian ATR, BPN. Alhamdulillah waktu itu pas dijadikan Sukamulya Reforma Agraria. Itu tempatnya di terasering Desa Sukamulya, yang bloknya Blok Cibuluh. Bahkan sering terjadi kegiatan-kegiatan seminar budaya. Bahkan alhamdulillah waktu itu ada kegiatan pesta sawah yang sangat meriah diadakan di terasering ini. Bahkan jarang terjadi lah, termasuk bisa dikatakan barang terpopuler di Desa Sukamulya. Soal waktu itu kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Desa Sukamulya itu dipentaskan dari adat-adat budayanya, barang-barang kunonya. Kami juga heran kok Sukamulya bisa seperti ini. Waktu itu belum tergali bahwa Sukamulya punya ikon-ikon tertentu di bidang budaya. Walaupun Desa Sukamulya waktu saat ini masih desa tertinggal, termarginalkan. Saya mendengar dari kakek saya pada waktu itu, pada tahun 1947. Waktu melawan penjajahan atau pemberontak, sampai terharu mendengar senjata, sampai dak, sampai peluru lewat ke samping paha, sampai ke sana kemari, sampai terharu saya, mengerikan sampai hal itu. Alhamdulillah hasil perjuangan kakek saya pada waktu itu di kawasan ini, Cibuluh ini. Jadi nenek saya, kakek saya itu menghuni di daerah kawasan Cibuluh waktu pemberontak di kawasan Desa Sukamulya. Dan alhamdulillah ini sudah dapat dimanfaatkan hasilnya yang ada di kawasan Megaterasering. Anu disebat terasering teh percetakan sawahna atau ngadamel sawahna anu disengken maklum di dieu mah lokasina anu galalawir kapungkur mah ya teh kadamel mah ku pacul kitu pak kita cenah rencong namung pangitu teh sapertos ayeuna kitu maka make tangga meureun ceur jalmi terus muruhkeun itu ieu kapungkur mah anu
janten sawana teh ku gotong royong teh ku liliuran anu kasebatna gitulah, liliuran gitu. Sakitu tahun sakotak, satahun sakotak itu we juga reuyeeh dikereuyeahkeun gitu. Tah caina teh ya ti bali kaler ti walungan anu kasebut ti walungan Cibuluh. Tah eta anu kasebut Cibuluh teh aya walunganana Cibuluh. Anu kasebut Cibuluh teh da walungan Cibuluh teh kapungkur mah eta teh tagal awi sadaya lagi awi buluh gitu. Di huluna dugi ka sawah Cibuluhna entak sebatkeun we Cibuluh gitu. Ayeuna teh sakinten gitu, ayeuna mah benten we terus aya perubahan ayeuna mah tentu di walunganna ge terus awi buluhna teu aya gitu CF maklum di daerah Melan gitu we lah da deket Serang ayeuna ku Serang gitu. Awalna di Cibuluh teh nu janten lembur panginten lembur anu kacebateun mun kuring mah panginten bau ngan kuring terangna ti uyut ta uyut teh kapungkur lemburna di Cibuluh gitu ta uyut teh bapakna teh gitu tos aya deui wae di Cibuluh tos aya lembur berarti tos 2 kali gitu kadua kalina baheula teh kan sekitar zaman walah tinggal da indung anu sebut indung kolot masih keneh budak keneh cenah tah budak keneh teh lembur teh tah bapakna teh di Cibuluh gitu nya mun sekitar tahun 30 lah cenah gitu tahun boro-boro aya dina kanyamanan gitu di dinya mah gitu meureun masih kena ancar-ancrih gitu. Kalau kita diskusi mengenai persoalan megaterasering ini adalah sebuah produk intelektual, kekayaan intelektual yang bermakna filosofis yang mendalam. Pertama, pada aspek filosofis, bahwa megaterasering ini adalah sebuah proses pengelolaan tata kelola air dan tanah yang sangat berteknologi tinggi. Bagaimana kemudian kita bayangkan ketika akan mengelola tanah dengan basis metode megaterasering, bagaimana upaya pertama adalah mengalirkan air ke tempat lokasi di mana tanah itu berada. Yang kedua, harus kita hitung betul bagaimana kemudian kontur dan konstruksi tanah, di mana kalau misalnya labil, maka bedengan ataupun petak-petak yang dibangun juga akan mengikuti konstruksi tanah. Ini harus dihitung betul. Maka kemudian petani ataupun teknologi masyarakat membentuk megaterasering ini tentu sangat berteknologi tinggi, menghitung kemiringan lahan, kemiringan tanah. Yang kedua, pada aspek filosofis juga megaterasering ini mengandung aspek pertama keadilan, tentu juga pemerataan. Kenapa tidak? Bagaimana tidak? Maksud saya adalah ketika air sudah dialirkan, kemudian air dikelola, melakukan tata kelola air dan tanah tadi, air ini harus terdistribusikan dari mulai puncak, dimulai dengan petak yang berada di puncak, diturunkan ke petak kedua, petak ketiga, petak keempat, sampai dengan petak akhir paling bawah. Karena kalau tidak ada mekanisme penjabaran, mekanisme pemberian, pendistribusian air secara merata, tidak menutup kemungkinan yang atas ada airnya, yang bawah, yang tengah-tengah kemudian airnya tersendat. Maka megaterasering ini jelas memiliki nilai filosofis dan juga nilai teknologi yang sangat tinggi. Pada aspek lain, bagaimana megaterasering ini juga melahirkan sebuah tradisi berpikir masyarakat pentingnya untuk melakukan gotong royong. Karena pada wilayah teknis pengelolaan pertanian dengan metode megaterasering ini tentu membutuhkan kerjasama, membutuhkan loyalitas terhadap kebersamaan dan gotong royong. Karena bagaimana kemudian kesadaran untuk hidup bersama di dalam satu kelompok dan komunitas masyarakat tentu menjadi prasyarat utama. Nah, pada aspek inilah keguyuban, pada aspek inilah kebersamaan, juga membingkai pada aspek kultural. Kemudian menyiapkan menghadapi masa paceklik tadi dengan adanya metode lumbung padi. Nah, ini kedewasaan berpikir, kemudian atas dasar nilai-nilai filosofi kebersamaan tadi sudah dipastikan atas dasar sebuah kesadaran
bahwa ketika di masa paceklik tentu akan berhadapan dengan kesulitan, maka masyarakat pada saat itu menghadirkan konsep lumbung. Masyarakat menghadirkan bagaimana lumbung padi ini menjadi penting bagian dari tata kelola ekonomi masyarakat. Ketika berhadapan dengan masa paceklik, padi tetap tersedia. Bagaimana ukuran daripada bentuk lumbung itu juga menggambarkan pertama dari panjangnya masa paceklik, yang kedua dari luas lahan. Untuk kemudian diperhitungkan secara matang bahwa ketika di masa musim panen kita harus memastikan bahwa lumbung ini terisi dengan persediaan pangan yang mencukupi selama proses menghadapi masa paceklik. Dan yang tidak kalah menarik adalah bagaimana kemudian dengan adanya konsep dan metode pertanian terasering ini menghadirkan juga menyumbangkan satu pengembangan di sudut yang lain, yaitu sudut pemberdayaan masyarakat di sektor budaya, di sektor pariwisata. Bagaimana kemudian terasering ini menjadi produk pada aspek pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Bagaimana masyarakat kemudian bisa menawarkan satu konsep pariwisata dengan basis lingkungan, dengan basis konstruksi metode bertani dengan megaterasering. Bagaimana masyarakat bisa kemudian hadir sebuah kesadaran untuk berwisata dengan mengelaborasi, menghadirkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Bagaimana tidak? Karena megaterasering ini nyaman dipandang ketika aliran airnya baik, kemudian penanaman padi tampak hijau, atau juga pada saat menuju panen, padi menguning kan kelihatan tampak indah sekali. Muji syukur kayang widi putrana mugi abadi, sing tiasa mawa diri, sing jadi jalmi nu ngarti kuasep masih kahati.